Ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 bernomor seri 008112 adalah palsu. 21.2 karena nomor ijazah dengan nomor seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan milik Joko Widodo. Terbaca proses cara perbuatan ijazah palsu di otak-atik nomor induk yang dipalsukan. Atau syarat yang dikirimkan sebagai pencalonan ternyata bodong. Bagaimana jika syarat berpendidikan paling rendah, tamat sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan SMK, madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lain yang sederajat ternyata tidak dipenuhi? Dalam konteks menjaga marwah dan wibawa jabatan presiden, untuk menjaga kepentingan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memastikan bahwa pemegang tampuk kekuasaan jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan diemban orang yang berhak dan amanah, memenuhi syarat, tidak cacat baik formil maupun material, maka terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Saudara Joko Widodo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam registrasi perkara nomor 592-2002-PN-PN-JKT-PST tertanggal 3 Oktober 2022. Dasar gugatan adalah karena terdakwa telah melakukan serangkaian penelusuran dan penelitian baik melalui studi pustaka, kajian data, dan wawancara terhadap sejumlah pelaku sejarah hingga mendapatkan kesimpulan dan keyakinan bahwa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo adalah palsu. Hasil penelusuran dan penelitian yang terdakwa lakukan dituangkan dalam buku berjudul Jokowi Undercover 2. Terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah saat itu berkedudukan sebagai penggugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan sekolah dasar dalam kurung SD, sekolah menengah pertama dalam kurung SMP, sekolah menengah atas dalam kurung SMA atas nama Saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 yang diajukan terhadap 1. Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dalam kurung Presiden Republik Indonesia. Berkedudukan di kantor pusat Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Kota Madya, Jakarta Pusat sebagai tergugat 1. Kedua, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam kurung KPU RI berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 RT 8 RW 4 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10310 sebagai tergugat 2. Ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam DPR RI berkedudukan di Jalan Gatot Subroto nomor 1 RT 1 RW 3 Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10270 sebagai tergugat 3. Selanjutnya, terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah selaku penggugat mengajukan tuntutan dalam kurung petitum dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus perkara dengan amar putusan 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah dalam kurung bukti kelulusan sekolah dasar dalam kurung SD, sekolah menengah pertama dalam kurung SMP, dan sekolah menengah atas dalam kurung SMA atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat
pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. 4. Menghukum tergugat 1 untuk menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. 5. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima dan menetapkan tergugat 1 sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden Republik periode 2019-2024. Nomor 6. Menghukum tergugat 3 untuk melaksanakan sidang istimewa dengan agenda sidang untuk menetapkan pemberhentian tergugat 1 dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Ketujuh, membebankan biaya perkara kepada tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng. Namun apa daya, ikhtiar untuk memastikan pemegang tampuk kekuasaan jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan diemban orang yang berhak dan amanah, memenuhi syarat, tidak cacat baik formil maupun material, malah mendapatkan tindakan represif dari negara. Pada 14 Oktober 2002, terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah ditangkap dan ditahan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Implikasinya, terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah tidak dapat hadir dan membuktikan gugatannya dalam perkara perbuatan melawan hukum perkara nomor 592-PDT-2022-PN-JKT-PST di mana saudara Joko Widodo berkedudukan sebagai tergugat. Pokok perkara kasus pidana yang disidik oleh penyidik Bareskrim Polri adalah terkait mubahalah ijazah palsu. Materi ijazah palsu ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan perkara nomor 59-PDTG-2022-PN Jakarta Pusat. Dalam hal ini telah ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Pada saat terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, tim penasihat hukum telah mengajukan keberatan dan meminta penyidikan ditangguhkan atau dihentikan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) atas nama saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024 dengan perkara nomor 592-PDTG-2022-PN Jakarta Pusat. Sayangnya, penyidik Bareskrim saat itu tetap melanjutkan pemeriksaan dengan berdalih bahwa perkara yang disidik tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu Joko Widodo, melainkan penyidikan dilakukan terkait kasus dugaan penistaan agama dan mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Penyidik dari Bareskrim juga mengaku telah berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia. Hanya faktanya, sudah beberapa kali kami mendatangi Majelis Ulama Indonesia,
bahkan meminta keterangan tertulis dan ahli untuk menjelaskan mubahalah dalam pandangan agama Islam, tetap tidak ada jawaban. Kasus mubahalah yang semestinya melibatkan ahli agama dari MUI tetap dipaksakan berlanjut dan akhirnya tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Pada akhirnya, melalui persidangan ini, ternyata materi muatan yang dipersoalkan tidak lepas dengan materi ijazah palsu milik Joko Widodo yang merupakan materi gugatan perdata dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah dalam kurung bukti kelulusan sekolah dasar dalam kurung SD, sekolah menengah pertama dalam kurung SMP, dan sekolah menengah atas dalam kurung SMA atas nama saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024 dengan perkara nomor 592-PN Jakarta Pusat. Kasus yang didakwakan oleh jaksa berupa dugaan tindak pidana yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana. Setiap orang dengan sengaja dan atau hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung sara, dan atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau barang siapa menyiarkan suatu mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita dan pemberitaan itu adalah bohong, dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 156A huruf A KUHP, dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya diteruskan ke kami. Dilanjutkan Majelis Hakim. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Masalah keaslian ijazah Presiden Jokowi sejatinya bukanlah hal kecil. Diulangi, masalah keaslian ijazah Presiden Joko Widodo sejatinya bukanlah hal kecil. Masalah ini jelas berkaitan dengan keabsahan jabatan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin sebuah negara dengan jumlah penduduk di atas 280 juta jiwa. Tidak benar dan atau garing atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah dalam kurung bukti kelulusan sekolah dasar SD, sekolah dasar menengah pertama, sekolah menengah atas nama saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 jelas merupakan perbuatan tercela dan telah membatalkan pemegang jabatan presiden karena tidak memenuhi syarat. Dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang 1945 disebutkan, presiden dan garing atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan garing atau wakil presiden. Perbuatan memalsukan ijazah baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1 terkategori perbuatan tercela yang menjadi dasar pemakzulan Presiden Joko Widodo. Perbuatan memalsukan ijazah baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1 menjadikan Presiden Joko Widodo tidak lagi memenuhi syarat memegang jabatannya, sehingga konsekuensinya harus dimakjulkan. Proses pemakjulan ini bukanlah kewenangan, tugas dan tanggung jawab terdakwa Gus Nur. Konstitusi telah mengatur mekanisme dan tata cara sesuai dengan kewenangan lembaga terkait. Semestinya kasus ijazah palsu Jokowi ini segera ditindaklanjuti oleh melalui tahapan sebagai berikut. 1. Usul pemberhentian Presiden Joko Widodo dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan atau garing wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa perbuatan tercela karena telah membuat dan garing atau menggunakan ijazah palsu saat kontestasi Pilpres 2019 dan garing atau Presiden Joko Widodo tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden karena berijazah palsu. 2. Mengajukan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. 3. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan garing atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. 4. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan garing atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan garing atau wakil presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usulan tersebut. 6. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan garing wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan garing atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR, sehingga dapat diketahui bahwa pemberhentian Presiden dilakukan oleh MPR, namun dalam prosesnya melibatkan juga peran DPR dan MK. Secara singkat, usul pemberhentian Presiden pertama-tama diajukan oleh DPR, yang kemudian usulan tersebut diputus terlebih dahulu oleh MK. Jika MK memutuskan bahwa terjadi pelanggaran hukum, barulah MPR menyelenggarakan sidang atas usul pemberhentian Presiden tersebut. Namun lembaga wakil rakyat atau DPR yang secara konstitusi mewakili rakyat untuk kepentingan ini malah diam membisu. Masalah ijazah palsu ini dibiarkan beredar ke seantero negeri. DPR tidak menjalankan tugas kontrol eksekutif untuk memastikan kasus ini berhenti secara konstitusi. Andaikan DPR telah melakukan proses pemakzulan
di mana DPR telah bersidang untuk itu dan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan karena tidak disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, maka DPR bertanggung jawab kepada rakyat dengan telah melaksanakan mekanismenya. Masalah ijazah palsu ini otomatis dapat dihentikan dengan alasan proses pemakzulan telah dilakukan namun terhenti karena dalam mekanisme sidang di DPR tidak mendapat persetujuan oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Diamnya wakil rakyat dan politisi di negeri ini soal ijazah palsu Jokowi bukan mengkonfirmasi ijazah Jokowi asli, melainkan mengkonfirmasi lembaga DPR telah mandul dalam menjalankan fungsinya. DPR tidak lebih dari lembaga stempel politik. DPR tidak ada yang berani menyuarakan kebenaran. Dia membisu, menyaksikan kemungkaran dan kekisruhan akibat isu ijazah palsu Jokowi. Bukti DPR hanya menjadi alat stempel politik eksekutif, diantaranya melalui sikap politik DPR yang mengesahkan Perpu Cipta Kerja Baru, Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2002 yang banyak mendapat penentangan dari segenap elemen masyarakat. Masalah ijazah palsu Joko Widodo ini sebenarnya bukan hanya urusan terdakwa Gus Nur, melainkan satu persoalan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, segenap rakyat. Kepentingan legalitas jabatan Presiden Joko Widodo juga kepentingan legasi sejarah yang akan diwariskan untuk generasi selanjutnya. Untuk memastikan sejarah Indonesia bersih dari cerita presiden berijazah palsu, untuk membersihkan nama baik dari reputasi seorang Joko Widodo, Presiden Joko Widodo semestinya datang ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan membawa ijazah aslinya. Dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum dengan kesatria, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada segenap rakyat bahwa dirinya presiden sah, memenuhi syarat dan tidak tercela sambil menunjukkan ijazah aslinya. Sayangnya, Presiden Joko Widodo tidak hadir dan tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Padahal namanya disebut-sebut dalam materi dakwaan. Presiden Joko Widodo juga tidak mau mengutus staf untuk menunjukkan ijazah aslinya. Sehingga melalui persidangan ini publik justru semakin yakin ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Sebab jika memiliki ijazah asli, apa susahnya menunjukkan ijazah tersebut di hadapan rakyat melalui lembaga peradilan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Mohon izin yang mulia untuk melanjutkan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Hari ini karena masalah ijazah palsu Joko Widodo, terdakwa Gus Nur 10 tahun karena dianggap penuntut umum telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana yang disebut dalam dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pertanyaan kita semua sebagai rakyat yang berakal, berapa kira-kira tuntutan yang harus diajukan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tentang mobil SMK, yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat? Apakah 10 tahun, apakah 100 tahun, apakah 1000 tahun, atau tuntutan penjara seumur hidup? Lucu sekali hukum di negeri ini melakukan verifikasi terhadap kebenaran berita, memastikan kebenaran agar mendapatkan keyakinan soal ijazah palsu melalui pahala, dianggap telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dituntut 10 tahun penjara.
Sementara bahwa mobil SMK hingga saat ini tidak pernah dipersoalkan oleh aparat penegak hukum. Sekedar untuk mengingat publik bahwa tanggal 19 Januari 2012, 11 tahun silam, Saudara Joko Widodo mengabarkan bahwa pada saat itu jumlah pesanan mobil SMK telah mencapai 4.000 unit. Atas pesanan tersebut, Jokowi mengatakan mobil buatan siswa SMK ini siap diproduksi pada tahun tersebut. Saat itu, SMK selaku produsen mobil SMK disebut Jokowi tinggal menunggu uji kelayakan saja. Pesan, jangan telepon saya akan melanjutkan ke PT SMK Solo Teknopark, kata Jokowi kepada wartawan di sela-sela rapat kerja pemerintahan 2012 di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis 19 Januari 2012. Ketika ditanya terkait kapasitas produksi, Jokowi mengatakan untuk tahap awal sekitar 200 sampai 400 unit. Jokowi meminta publik tak membayangkan bahwa SMK akan diproduksi dalam skala raksasa. Terkait komponen, Jokowi kembali menegaskan bahwa bagian mesin dan badan mobil telah diproduksi sendiri. Adapun komponen yang diimpor antara lain transisi dan sasis. Saat ini, sambungnya pihak produsen juga tengah mempersiapkan sistem yang utuh, mulai dari pemasaran hingga sistem penjualan. Jokowi saat itu yakin bahwa SMK dapat menjadi mobil nasional. Namun kenyataan, apakah kita semua segenap rakyat Indonesia pernah melihat 4.000 unit mobil SMK yang lalu lalang di jalanan? Mobil SMK kebohongan Joko Widodo yang mendasar. Atau bagi kita semua dan pengunjung sidang yang ada di Solo, adakah PT SMK Solo atau Solo Teknopark yang disebut-sebut Jokowi sebagai produsen mobil SMK? Berita tentang mobil SMK adalah hoax terbesar sepanjang sejarah Republik di negeri ini. Namun tidak ada satupun aparat penegak hukum yang menangkap Joko Widodo karena telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Terlebih lagi, kebohongan saudara Joko Widodo bukan hanya soal mobil SMK. Banyak kebohongan yang telah dilakukannya, yang kalau dikumulasi dapat dituntut dengan penjara seumur dunia. Di antara kebohongan Joko Widodo adalah sebagai berikut. 1. Janji Jokowi JK besarkan Pertamina kalahkan Petronas dalam 5 tahun. Domain internet finance.detik.com /rit/004/007/0743/2627/515/1034 janji Jokowi JK besarkan Pertamina kalahkan Petronas. 2. Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas. Domain
www.tribunnews.com/2014/05/09/Jokowi janjikan bangun 50.000 puskesmas. Oke. Yang ketiga, swasembada pangan. Yang keempat, membuat bank tani untuk mengurangi impor pangan. 5. Jokowi janji cetak 10 juta lapangan kerja jika jadi presiden. 6. Jokowi janji buka 3 juta lahan pertanian. 7. Jokowi janji batasi bank asing. 8. Berjanji membangun tol laut dari Aceh hingga Papua. 9. Jokowi janji beri berapapun anggaran pendidikan. 10. Berjanji untuk mengurangi impor pestisida dan bibit pertanian. 11. Membangun e-government, e-budgeting, e-procurement, e-katalog, e-audit kurang dari 2 minggu. 12. Pertumbuhan ekonomi 8%. 13. Kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga dan perbaikan irigasi di 3 juta hektar sawah. 14. Menggunakan pesawat tanpa awak untuk mengcover wilayah Indonesia. 15. Mengalihkan penggunaan BBM ke gas dalam waktu 3 tahun. 16. Jokowi janji sulap KJS, KJP jadi Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar. 17. Tidak bagi-bagi kursi menteri ke partai pendukungnya. 18. Membenahi Jakarta, macet, banjir, dan lain-lain. 19. Menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program Raskin. 20. Memperhatikan permasalahan outsourcing. 21. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa. 22. Akan berbicara terkait kasus PLBI. 23. Memperkuat KPK, meningkatkan anggarannya 10 kali lipat, menambah jumlah penyidik, regulasi. 24. Menghentikan impor daging. 25. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. 26. Jokowi pilih Mendikbud dari PGRI jika jadi presiden. 27. Sekolah gratis. 28. Membeli kembali Indosat. 29. Mempermudah nelayan mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus. 30. Membuktikan janji-janji dalam visi misi. 31. Menyejahterakan kehidupan petani. 32. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah. 33. Menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional. 34. Menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. 35. Menyelesaikan masalah korban lumpur lapindo. 36. Mengusut kasus penculikan aktivis pada 1998. 37. Masih banyak lagi. Selain masalah kebohongan mobil SMK, kebohongan Jokowi yang melegenda adalah kebohongan soal adanya data duit 11.000 triliun rupiah di kantongnya. Hingga saat ini kebenaran ucapan Jokowi tersebut tidak terbukti. Kalau mau konsisten, kasus ini disidik oleh aparat penegak hukum dan akan menjadi kasus mega hoax yang terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Setelah menyampaikan mengantar agar dipahami secara utuh dan menyeluruh latar belakang kasus ini, tiba saatnya kami mengajukan pembelaan pada pokok perkara berdasarkan fakta persidangan, di mana terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur telah didakwa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan kedua berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianggap
di Indonesia secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan ketiga berdasarkan ketentuan pasal 156A huruf A KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Lanjut majelis F analisa hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, baik berupa keterangan para saksi, ahli, surat, tunjuk dan terdakwa serta analisa terhadap barang bukti terkait dengan barang siapa dengan menyiarkan pemberitaan atau berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dan atau barang siapa menyiarkan kabar berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan yang mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau dugaan tindak pidana yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara, dan atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Mohon izin majelis hakim, tadi kita lewatkan yang dari halaman 36 tentang fakta persidangan hingga halaman 193. Kita lanjut dari 193. Bahwa kami sampaikan analisa dan kesimpulan hukum sebagai berikut. 1. Dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 junto pasal 55 ayat 1 KUHP terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Suginur Raharja alias Gubernur. 1. Bahwa dalam memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan ekonomi negara RI yang baru merdeka saat itu. Sebagai negara baru, tentu ketertiban sangat diperlukan karena dengan ketertiban itu pula ekonomi dan politik bisa dibangun, hukum bisa ditegakkan. Berkaitan dengan hal itu, berikut kami sampaikan pandangan hukum mengenai keberlakuan undang-undang dimaksud. 2. Bahwa dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang hukum pidana dinyatakan antara lain perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang. Kemudian pasal 5 dinyatakan peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka tidak punya arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku. Dari bunyi konsideran menimbang dan pasal 5 ini dapat dipahami bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang hukum pidana diundangkan dalam keadaan darurat dan sesuai dengan kebutuhan negara yang baru merdeka, dan ketika itu sedang berada dalam ancaman kedatangan tentara Belanda yang membonceng sekutu. 3. Bahwa menurut pandangan beberapa ahli hukum, termasuk beberapa hakim Mahkamah Konstitusi yang menguji beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dapat dijelaskan dalam beberapa kutipan berikut. Pendapat Prof. J.E. Sahetapi SHMA sebagaimana dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/022/PUU Romawi 6 2006 halaman 58 menyatakan perlu diingat pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 merupakan tutstin atau batu penguji tentang relevansi dan raison d'être pasal-pasal KUHP pidana. 4. Bahwa pendapat Hakim Konstitusi HS Natabaya dan Haji Ahmad Rustandi selaku pemberi pendapat berbeda atau dissenting dalam putusan nomor 13/022/PUU Romawi 4 2006 menjelaskan lagi pula pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tersebut ditujukan kepada para hakim pengadilan umum dalam penerapan KUHP terhadap peristiwa pidana yang dianggap bertentangan dengan kedudukan RI sebagai negara merdeka. Dan juga pasal ini mengandung pesan kepada pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah maksudnya,
supaya dalam pembahasan KUHP memperhatikan pasal-pasal yang tidak sesuai lagi atau pasal-pasal kolonial dengan kedudukan RI sebagai negara merdeka. Dapat dilihat di pasal 1 dan 2 aturan peradilan Undang-Undang 1945. 5. Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat diketahui keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang hukum pidana tidak dimaksudkan untuk kemasyarakatan saat ini dan hanya terbatas pada situasi politik dan ekonomi negara RI saat itu yang baru merdeka, sehingga penerapannya dalam dakwaan terhadap terdakwa adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya pasal dan undang-undang itu, sebagaimana undang-undang itu diberlakukan pada keadaan darurat saat itu. 6. Bahwa menurut kesimpulan nomor 1 huruf A draft naskah akademik RUKUHP yang disusun oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI menjelaskan sesuai kutipan berikut. Hukum pidana dalam KUHP yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tidak mampu mewadahi lagi sebagai dasar hukum umum hukum pidana, norma dan nilai-nilai hukum pidana. Dalam hal ini karena dalam banyak hal ketentuan yang dimuat dalam buku ke-1 KUHP dan norma hukum pidana yang mengatur kejahatan atau buku KUHP dan pelanggaran buku ke-3 KUHP tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mendasarinya. 7. Bahwa telah jelas dan terang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang hukum pidana tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mendasarinya, sehingga penerapan pada terdakwa tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya pasal dan undang-undang dimaksud. Dengan demikian, sekalipun undang-undang itu belum dicabut, tapi secara nyata undang-undang ini sudah dianggap tidak ada dalam praktik dan seharusnya tidak dapat lagi diterapkan pada situasi masyarakat saat ini. 8. Bahwa ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 46 tentang hukum pidana menyatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. 9. Bahwa materi muatan yang dianggap sebagai berita atau pemberitahuan bohong adalah mubahalah terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas perkara terpisah yang dibimbing oleh terdakwa Sugino Raharja alias Gusno dengan redaksi mubahalah sebagaimana tercantum di redaksi mubahalah, tidak saya bacakan. 10. Bahwa frase yang saya ucapkan selama ini dan yang saya tulis selama ini mengacu pada buku Jokowi Undercover 2 dengan tema lelaki berijazah palsu, di mana terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkata terpisah berkesimpulan bahwa ijazah SD, SMP, SMA dan S1 UGM yang dimiliki oleh Joko Widodo adalah palsu. 11. Bahwa berita atau pemberitahuan ijazah SD, SMP, SMA dan S1 UGM yang dimiliki oleh Jokowi palsu inilah yang dianggap sebagai berita atau pemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran di tengah masyarakat. 12. Bahwa untuk membuktikan ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Jokowi seolah-olah asli, maka saudara JPU menghadirkan sejumlah saksi. Tidak saya sebutkan dari 1 sampai 10 saksi-saksi diajukan oleh JPU. Bahwa 13. Selain 10 saksi di atas, bahwa pada BAP di penyidikan juga menghadirkan saksi-saksi. Tidak saya sebutkan, namun semua saksi-saksi dimaksud tidak dihadirkan dalam persidangan. Ya, ada beberapa saksi tidak dihadirkan dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hanya saksi atas nama saudara Bambang Prasetyo yang disampaikan tidak hadir di persidangan karena saksi telah meninggal dunia karena serangan penyakit jantung. 14. Bahwa kasus keterangan dari saksi atas nama saudara Martarini Kristiningsih SPD tidak dapat dipercaya dan harus diabaikan karena saat saksi di BAP secara fakta telah murtad menjadi Katolik, namun masih menggunakan dokumen identitas baik KTP atau harta menerangkan yang bersangkutan beragama Islam, dan pada saat yang keterangan di persidangan diambil janji di atas Injil sesuai dengan keyakinan agama Katolik. 15. Bahwa terlebih lagi saksi atas nama saudara Martarini Kristiningsih SPD dengan lancanya mengklaim sebagai umat Islam dengan menyatakan saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena aturan yang suci digunakan sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar, padahal aslinya adalah bohong. Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa Joko Widodo pernah bersekolah di SD Tirtoyoso nomor 111 Surakarta. 16. Bahwa pernyataan saksi atas nama saudara Martarini Kristiningsih SPD adalah kebohongan dan bentuk pelecehan terhadap agama Islam dan umat Islam. Dari mana dasarnya seseorang beragama Katolik mengklaim mewakili umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran digunakan sebagai sarana untuk menutupi kebohongan.
Karena itu dalam konteks pembuktian kesaksian dari orang yang berbohong tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. 17. Bahwa redaksi saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan seterusnya banyak dikutip berulang kali, copy paste dalam BAP dan diterangkan oleh sejumlah saksi dari teman dan atau guru SD, SMP, SMA Jokowi. Hal ini patut diduga ini adalah dugaan rekayasa yang didesain ya atas tekanan penguasa dengan tujuan untuk membungkam siapapun yang mengkritik dan mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. 18 Pak, bahwa seluruh saksi yang dihadirkan oleh JPU tersebut tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui ijazah asli Jokowi secara langsung. Keterangan yang disampaikan pada saksi hanya mampu menerangkan bahwa Jokowi pernah bersekolah lulus. Keterangan saksi yang seperti ini tidak bernilai mengingat berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat angka 26 KUHP diterangkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 19. Saya lanjutkan yang mulia. 19. Bahwa perkara yang menjadi objek muhabalah terdakwa Bambang Trimulyono yang dibimbing oleh terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur adalah kabar bohong terkait ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM yang dimiliki oleh Joko Widodo adalah palsu. Jadi, objek perkaranya adalah terkait ijazah Jokowi palsu, bukan terkait Jokowi tidak pernah sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan S1 UGM. 20. Bahwa menurut penarana umum, setiap siswa yang lulus sekolah mendapatkan ijazah asli. Namun, menurut penarana umum pula bahwa siswa yang lulus sekolah bisa berhalangan mendapatkan ijazah asli atau ijazah aslinya telah rusak, sehingga ijazah yang dimiliki juga mengandung probabilitas palsu dipalsukan baik dengan mencuri nomor ijazah lainnya maupun dengan berbagai modus operandi lainnya. 21. Bahwa berdasarkan buku Jokowi Undercover 2 dengan tema-tema lelaki berijazah palsu, terdakwa Bambang Trimulyono menerangkan kepalsuan ijazah Jokowi sebagai berikut. 21.1. Berdasarkan informasi penjelasan dari anak Pak Jul Martono yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 bernomor seri 008112 adalah palsu. 21.2. Karena nomor ijazah dengan nomor seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan milik Joko Widodo. Terbaca proses cara perbuatan ijazah palsu di otak-atik nomor induk yang dipalsukan. 21.3. Dalam proses pelacakan yang cukup rumit dan memakan waktu panjang, Bambang Tri menemukan petunjuk lebih lanjut dari Ibu Sri Handayani, alumni lulusan IPA kelas 3 IPA 1 SMA Negeri 6 Surakarta, menjelaskan yang bersangkutan tidak mengenal yang namanya Joko Widodo dan memastikan ijazahnya palsu. Pada halaman tersebut, Bambang Tri sudah bersumpah, tembak kepala saya kalau saya tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu SD, SMP, SMA, dan UGM. 21.4. Terlihat ijazah asli Ibu Sri Handayani setelah dibandingkan dengan kopi ijazah Jokowi. Bambang Tri menyimpulkan bahwa nomor urut dan nomor seri ijazah asli hanya nomor induknya yang dipalsukan. 21.5. Ada penjelasan bahwa dalam ijazah seharusnya tertulis angka 78,6 bukan berhuruf ABCD. 21.6. Penjelasan dari Ibu Handayani bahwa ijazah asli hitam putih karena di tahun 1980 belum ada foto editan. Ada kedekatan Ibu Sri Handayani sebagai teman Jokowi sejak di SMP Negeri 1 Surakarta. Poin 21, nomor 21.7. Pada tahun 2014 Cemplon almarhum juga bersumpah, tembak kepala saya bila Jokowi asli lulusan UGM, SMA saja nggak lulus kok. Lebih lanjut ulasan Cemplon. Nomor 22, bahwa sangat disayangkan sejumlah nama-nama yang ada di dalam buku Jokowi Undercover 2 tidak dihadirkan di persidangan melalui
wewenang jaksa atau hakim yang merupakan representasi kekuasaan negara agar menjadi terang permasalahan ijazah palsu Jokowi ini. Sebab dampak kasus ijazah palsu ini diimplikasikannya bukan hanya bagi terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur, melainkan berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Nomor 23, bahwa buku Jokowi Undercover ini juga menjadi dokumen bukti di mana file terdapat pada HP yang disita terdakwa Bambang Trimulyono. Sayangnya, ahli digital forensik atas nama Muhammad Asep Saputro, sarjana teknik, tidak mencetak keseluruhan file buku Jokowi Undercover, melainkan atas perintah penyidik Dirtip Siber hanya mencetak screenshot halaman muka buku tersebut. 24. Bahkan terlihat corak tendensius dalam dakwaan jaksa di mana nama Jokowi yang berulang kali disebut dalam dakwaan tidak dihadirkan di persidangan. Mahmud Nurwindu dan Joko Wahyudi yang hanya beberapa kali disebut bisa dihadirkan. Kenapa tidak dihadirkan? Bukankah nama Jokowi ada dalam materi dakwaan? Semestinya dengan tidak dihadirkannya Jokowi sebagai korban dalam perkara ijazah palsu kasus ini semestinya dihentikan. 25. Bahwa membuktikan keaslian ijazah Jokowi sehingga kabar ijazah SD, SMP, dan SMA dan S1 UGM Jokowi palsu adalah kabar bohong. Menurut ahli pidana Prof. Dr. Mumpang L. Panggabean SH MH dan Dr. Muhammad Taufik SH MH juga menurut pendapat ahli linguistik forensik Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saifullah M.Hum dan ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung, jaksa harus menghadirkan ijazah asli SD, SMP, SMA, dan S1 UGM milik Jokowi di hadapan persidangan. Namun sayang, hingga nota pembelaan ini dibacakan, jaksa penuntut umum tidak pernah menghadirkan ijazah asli Jokowi di persidangan untuk membuktikan dakwaannya. 26. Karena ijazah asli Jokowi, SMP, SMA, dan S1 UGM, Jokowi tidak pernah dihadirkan di persidangan. Hal ini sulit bagi majelis hakim untuk mendapatkan keyakinan dan keaslian ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM Jokowi. Padahal, dasar putusan hakim adalah dua alat bukti dan keyakinan hakim. Menurut ketentuan pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 27. Bahwa sebenarnya mendapatkan keyakinan akan keaslian ijazah Jokowi, baik ijazah SD, SMP, dan S1 UGM, menurut keterangan ahli Dr. Muhammad Taufik SHMH, dapat dibuktikan dengan dokumen lain. Dokumen dimaksud adalah dokumen uji laboratorium forensik terhadap ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM Jokowi, yang menerangkan bahwa dokumen yang diperiksa dimaksud adalah identik, garis miring asli. 28. Bahwa lagi-lagi sangat disayangkan hingga nota pembelaan ini dibacakan, jaksa penuntut tidak pernah menghadirkan bukti hasil laboratorium forensik yang menerangkan bahwa dokumen yang diperiksa berupa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 Jokowi adalah identik asli. 29. Bahwa keterangan teman-teman Jokowi, kepala SD, SMP, SMA, di mana Jokowi pernah bersekolah, tidak dapat membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Apalagi secara fakta persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan seperti saksi atas nama saudara Martarini Kristiningsih, SPD, saksi atas nama saudara Dr. Andes Salim Ahad, saksi atas nama saudara Utomo Putro, saksi atas nama saudara Dr. Andes Edi Kuncoro, saksi atas nama saudara Sri Haryadeningsih, saksi atas nama saudara Satyatmo Trikuncoro, saksi atas nama Dr. Andes Joko Wahyudi, saksi atas nama saudara Dr. Andes Munarso MPD, saksi atas nama saudara Agung Wijayanto SPD, MPD, hingga saksi atas nama saudara Insinyur Mahmud Nurwindu. Keseluruhan saksi-saksi dimaksud tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM. 30. Bahwa
Adapun asumsi yang dibangun oleh saksi pelapor atas nama saudara Dodo Baidowi, saksi atas nama saudara Narudin, saksi atas nama saudara Mahmud Lutfi, saksi Muhammad Lutfi, saksi atas nama saudara Rifki Fikri Firdausi, saksi atas nama saudara Imam Rizki Baihaqi SHMKN, saksi atas nama saudara Muhammad Rahmat Saleh Sage, saksi atas nama saudara Fahmi Reni Wurian, saksi atas nama saudara Awaludin bin Sanusi, saksi atas nama saudara Bintang Wahyu Saputro, dan saksi atas nama saudara Muhammad Husni Hasan yang meyakini ijazah SD, SMP, dan S1 UGM Jokowi berdalih tidak mungkin ijazah Jokowi palsu karena Jokowi telah lolos mengikuti Pilkada Solo, Pilkada DKI, Jakarta hingga Pilpres dan menjadi presiden 2 periode. Tidak dapat diterima karena 2 alasan. 31. Pertama, bahwa keterangan saksi-saksi dimaksud tidak dapat diterima dan tidak bernilai karena keterangan yang diberikan bukan berdasarkan penglihatan, pendengaran, dan pengalaman langsung dari para saksi. Dalam hal ini, keterangan para saksi tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP yang merancang bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. 32. Bahwa lolosnya Jokowi mengikuti Pilkada Solo, Pilkada DKI, hingga Pilpres dan menjadi presiden 2 periode tidak membuktikan ijazah yang dimiliki Jokowi asli. Faktanya, pada kasus lain, Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragi jadi tersangka penggunaan ijazah palsu saat akan mengikuti Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Kasus ini mengkonfirmasi lolosnya pejabat publik dalam suatu konsentrasi politik bukanlah bukti dari keaslian ijazah yang disetor saat mendaftar konsentrasi. 33. Bahwa soal ijazah Jokowi palsu, baik ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM sebelumnya oleh terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudara Joko Widodo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register perkara nomor 592-PDTG-2002-PN Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2022. 34. Bahwa dasar gugatan adalah karena terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah telah melakukan serangkaian penelusuran dan penelitian baik melalui studi pustaka, kajian data, dan wawancara terhadap sejumlah pelaku sejarah hingga mendapatkan kesimpulan dan keyakinan bahwa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 yang dimiliki oleh saudara Joko Widodo adalah palsu. Hasil penelitian penelusuran yang terdakwa lakukan dituangkan dalam buku berjudul Jokowi Undercover 2 dengan tema Lelaki Berijazah Palsu. 35. Bahwa terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah saat itu berkedudukan sebagai penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah atau bukti kelulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 yang diajukan terhadap 1. Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan atau Presiden Republik Indonesia berkedudukan di kantor pusat Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Gambir, Kota Madia, Jakarta Pusat sebagai tergugat 1. 2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 RT 8 RW 4 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai tergugat 2. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI berkedudukan di Jalan Gatot Subroto nomor 1 RT 1 RW 3 Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai tergugat 3. 36.
bahwa selanjutnya terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah selaku penggugat mengajukan tuntutan atau petitum dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus perkara dengan amar putusan: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah atau bukti kelulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. 4. Menghukum tergugat 1 untuk menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. 5. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima dan menetapkan tergugat 1 sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. 6. Menghukum tergugat 3 untuk melaksanakan sidang istimewa dengan agenda sidang untuk menetapkan pemberhentian tergugat 1 dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. 7. Membebankan biaya perkara kepada tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng. 37. Bahwa adapun unsur menimbulkan keonaran di kalangan rakyat didalihkan telah terpenuhi melalui adanya sejumlah demonstrasi, surat-surat laporan polisi, hingga pro kontra di media sosial berupa: 1. Aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2022 dari kelompok yang menamakan Aksi Pemuda Merah Putih di depan kantor Mabes Polri. 2. Aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2022 dari kelompok yang menamakan Barisan Relawan Nusantara di depan kantor Mabes Polri. 3. Aksi unjuk rasa pada tanggal 7 Oktober 2022 dari kelompok yang menamakan Gerakan Penegak Keadilan atau GPK di depan kantor Mabes Polri. 4. Surat dari Ketua Ikatan Alumni 1976 SMPN 1 Surakarta atau IKSIJ atas nama Insinyur Haji Utomo Putro MM nomor 01/IKSIJ 76 Romawi 9/2022 tanggal 25 September 2022 kepada Bapak Kapolri perihal pengaduan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri di channel YouTube Gus Nur Official terkait ijazah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang diduga palsu, di mana di dalam surat tersebut menuntut kepada pihak kepolisian untuk memproses ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang telah dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri. 5. Surat pengaduan dari Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta nomor 900/502/TU/10/2022 tanggal 25 September 2022 kepada Bapak Kapolri perihal pengaduan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri di channel YouTube Gus Nur terkait ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu, di mana kepala sekolah dan juga mewakili para guru baik yang masih aktif dan yang sudah pensiun dari SMP Negeri 1 Surakarta merasa keberatan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri yang memberikan keterangan tidak sesuai atas kebenaran mengenai ijazah Bapak Joko Widodo, sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik serta citra SMP Negeri 1 Surakarta atau guru pengajar sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pihak sekolah khususnya profesi guru. 6. Surat pengaduan dari Sekolah SD Negeri 1 Tirtoyoso nomor 424/SD-9/2022 tanggal 25 September 2022 kepada Bapak Kapolri perihal pengaduan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri di channel YouTube Gus Nur terkait ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu, di mana kepala sekolah dan juga mewakili para guru baik yang masih aktif dan yang sudah pensiun dari SMP Negeri 1 Surakarta merasa keberatan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri yang memberikan keterangan tidak sesuai atas kebenaran mengenai ijazah Bapak Joko Widodo, sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik serta citra Sekolah SD Negeri 1 Tirtoyoso atau guru pengajar, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pihak sekolah khususnya profesi guru. 7. Surat pengaduan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Pengurus Kota Surakarta nomor 52/UM/SKA/Romawi 2022 kepada Bapak Kapolri perihal pengaduan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri di channel YouTube Gus Nur terkait ijazah Pak Jokowi yang diduga
palsu, di mana pengurus PGRI Kota Surakarta yang merupakan organisasi wadah perjuangan para guru di Kota Surakarta merasa dirugikan dan keberatan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri yang memberikan keterangan tidak sesuai atas kebenaran mengenai ijazah Bapak Joko Widodo, sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik para guru sekolah di Kota Surakarta sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada profesi guru khususnya di Kota Surakarta. Bahwa selanjutnya 38, bahwa aksi demonstrasi adalah aktivitas yang sah, legal, konstitusional. Aktivitas ini dijamin oleh konstitusi berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, demonstrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Hal mana dikuatkan oleh keterangan ahli pidana Prof. Dr. Mompang L. Pangambean, SH, M.Hum, dan Dr. Muhammad Taufik, SH.MH. Juga menurut pendapat ahli linguistik forensik Prof. Dr. Aceng Ruhendi Saifullah, M.Hum, dan ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung. 39. Bahwa kalau demonstrasi dalam bentuk aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2022 dari kelompok yang menamakan aksi pemuda merah putih di depan kantor Mabes Polri, aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2022 dari kelompok yang menamakan Barisan Relawan Nusantara di depan kantor Mabes Polri, dan aksi unjuk rasa pada tanggal 7 Oktober 2022 dari kelompok yang menamakan Gerakan Penegak Keadilan atau GPK di depan kantor Mabes Polri adalah kegiatan keonaran atau merupakan keonaran itu sendiri, tentulah Mabes Polri tidak akan tinggal diam dan menangkap seluruh pelaku keonaran yang melancarkan aksi di Mabes Polri. 40. Nyatanya, menurut keterangan saksi-saksi yang melakukan demonstrasi di depan Mabes Polri, demonstrasi telah dilakukan secara legal dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Mabes Polri dan pelaksanaannya dikawal dijaga aparat kepolisian. Jika aksi demonstrasi ini dianggap sebagai pembuktian unsur keonaran, maka patut diduga aksi demonstrasi ini adalah aksi settingan yang dilakukan atau setidaknya disetujui oleh Mabes Polri. Atau jika aksi demonstrasi merupakan kejahatan, maka pengawalan yang dilakukan oleh aparat polisi adalah tindakan turut serta atau secara bersama-sama melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 41. Dengan demikian unsur keonaran di kalangan rakyat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya sejumlah demonstrasi tersebut. 42. Adapun surat-surat keberatan dan aduan kepada pihak aparat kepolisian berupa 1. Surat dari Ketua Ikatan Alumni 1976 SMP Negeri 1 Surakarta atau IKSIJ atas nama Insinyur Haji Utomo Putro MM nomor 01/IKSIJ76/9/2022 tanggal 25 September 2022 kepada Bapak Kapolri perihal pengaduan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri di channel YouTube Gus Nur Official terkait ijazah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang diduga palsu, di mana di dalam surat tersebut menuntut kepada pihak kepolisian untuk memproses ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang telah dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri. 2. Surat pengaduan dari Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta nomor 900/502/TU/10/2022 tanggal 25 September 2022 kepada Bapak Kapolri perihal pengaduan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri di channel YouTube Gus Nur terkait ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu, di mana kepala sekolah dan juga mewakili para guru baik yang masih aktif dan yang sudah pensiun dari SMP Negeri 1 Surakarta merasa keberatan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri yang memberikan keterangan tidak sesuai atas kebenaran mengenai ijazah Bapak Joko Widodo, sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik serta citra SMP Negeri 1 Surakarta atau guru pengajar sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pihak sekolah khususnya profesi guru. Dilanjutkan. Tiga, surat pengaduan dari Sekolah SD Negeri 1 Tirtoyoso nomor 424/SD/9 Romawi/2022 tanggal 25 September 2022 kepada Bapak Kapolri perihal pengaduan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri di channel YouTube Gus Nur terkait ijazah Jokowi yang diduga palsu, di mana kepala sekolah dan juga mewakili para guru baik yang masih aktif dan yang sudah pensiun dari SMP Negeri 1 Surakarta merasa keberatan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri yang memberikan keterangan tidak sesuai atas kebenaran mengenai ijazah Bapak Joko Widodo,
sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik serta citra Sekolah SD Negeri 1 Tirtoyoso atau guru pengajar sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pihak sekolah khususnya profesi guru. 4. Surat pengaduan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, pengurus Kota Surakarta nomor 052-UM-SKA-22 Romawi _2022 kepada Bapak Kapolri perihal pengaduan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri di channel YouTube Gus Nur terkait ijazah Jokowi yang diduga palsu, di mana pengurus PGRI Kota Surakarta yang merupakan organisasi wadah perjuangan para guru di Kota Surakarta merasa dirugikan dan keberatan atas ucapan Gus Nur dan Bambang Tri yang memberikan keterangan tidak sesuai atas kebenaran mengenai ijazah Bapak Joko Widodo, sehingga hal tersebut dapat mencemarkan nama baik para guru sekolah di Kota Surakarta sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada profesi guru khususnya di Kota Surakarta. Keseluruhan surat tersebut tidak mengkonfirmasi atau tidak membuktikan adanya keonaran di kalangan rakyat, melainkan membuktikan adanya kepatuhan hukum sejumlah rakyat yang menyalurkan aspirasi dan komplainnya melalui aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. 4.3. Bahwa pro kontra di sosial media, viralnya suatu video adalah hal yang biasa dan bukan konfirmasi adanya unsur keonaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, sebagaimana dijelaskan oleh ahli pidana Dr. Muhammad Taufik SHMH. Juga menurut pendapat ahli linguistik forensik Profesor Dr. Aceng Rohendi Saifullah M.Hum dan ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung. Secara khusus, ahli linguistik forensik Profesor Dr. Aceng Rohendi Saiful M.Hum memastikan bahwa keonaran harus terjadi di area nyata yang bersifat fisik dan menimbulkan kerugian. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana Zu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. 2. Dakwaan pertama berdasar ketentuan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Ju pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Gus Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. 1. Bahwa poin utama pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Ju pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah adanya unsur kebohongan pada ijazah palsu Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA dan S1 ukuran Jokowi. 2. Bahwa oleh karenanya keseluruhan materi pembelaan yang telah diuraikan dalam mematahkan unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Ju pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP secara mutadis diadopsi dan dianggap menjadi satu kesatuan alasan dalam risalah pembelaan untuk membantah unsur pidana dalam ketentuan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana Ju pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
3. Bahwa mempertimbangkan pula jaksa penuntut umum tidak mengajukan tuntutan berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo 55 ayat 1 KUHP, sehingga apa yang tidak dituntut oleh jaksa menjadi tidak relevan untuk dibantah. Alhasil, dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama. Ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur. Ketiga, dalam dakwaan kedua berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara secara bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur. 1. Bahwa unsur utama pasal 45 ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga apa yang tidak dituntut oleh jaksa menjadi tidak relevan untuk dibantah. Alhasil, dakwaan kedua berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara secara bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur. Dakwaan ketiga berdasarkan ketentuan pasal 156A huruf A KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia secara bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur. Bahwa menurut keterangan ahli agama Kiai Haji Misbahul Munir, salah satu unsur pasal 165A KUHP tentang penodaan agama dalam kasus mubahalah ini adalah adanya niat dari pelaku untuk menodai ajaran agama Islam. Sementara itu, dalam pemeriksaan persidangan terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Dur tidak pernah terbesit niat untuk menodai agama Islam, agama yang selama ini diyakini dan diamalkannya.
dalilkan bahwa terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur membimbing terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah bermotif ingin mendapatkan keyakinan tentang kebenaran ijazah palsu Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 UGM. Cara ini ditempuh karena terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur tidak mempercayai informasi yang disebarkan oleh terdakwa Bambang Trimulyono, juga sebagai informasi yang beredar di medsos. 3. Bahwa Majelis Ulama Indonesia MUI sebagai lembaga yang paling otoritatif untuk membuktikan ada tidaknya unsur penodaan agama dalam mubahalah Gus Nur juga tidak pernah memberikan balasan atas surat permohonan nomor 20-2 Romawi-2 tanggal 23 Februari 2023. Dalam surat tersebut telah disampaikan sebagai berikut, bahwa klien kami Sugi Nur Harja alias Gus Nur dalam perkara nomor 319-PID-SUS-2022-PN-SKT didakwa telah melakukan tindak pidana yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atau antar golongan atau sara, dan atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dan menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihannya atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian dan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45A ayat 2 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 156A huruf A KUHP, dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ISO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 5. Bahwa dalam kasus penodaan agama berdasarkan pasal 156A huruf A KUHP, menurut keterangan ahli pada pidana Profesor Dr. Mumpang L. Panggabean SHMU yang keterangannya dihadirkan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, menerangkan bahwa untuk membuktikan unsur penodaan agama dalam pasal 156A huruf A KUHP dibutuhkan keterangan ahli agama di lembaga yang merepresentasikan pandangan agama yang diduga dinistakan. Karenanya dibutuhkan keterangan ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia yang pandangannya merepresentasikan pandangan keagamaan dari agama Islam untuk memberikan keterangan keagamaan seputar hukum mubahalah. 6. Bahwa selain untuk menerangkan kedudukan hukum mubahalah dalam agama Islam, syarat dan ketentuannya, pandangan ahli agama dari MU tidak ada lagi kriminalisasi terhadap umat Islam yang meyakini ajaran sebagaimana diterangkan oleh ahli agama Kiai Haji Misbahul Munir yang menerangkan bahwa mubahalah adalah ajaran Islam.
7. Bahwa menurut keterangan Kiai Haji Misbahul Munir bahwa mubahalah soal ijazah palsu yang mengandung kebohongan dapat terkategori penodaan agama. Jika terbukti kebohongan ijazah palsu Jokowi dan ada niat dari pelaku untuk menistakan agama. 8. Bahwa perlu kami informasikan hingga pemeriksaan 20 orang saksi dan 5 ahli kesemuanya menyatakan tidak pernah melihat dan atau mengetahui ijazah asli Jokowi. Padahal untuk membuktikan adanya kebohongan dalam ijazah palsu Jokowi menurut ahli pidana Profesor Dr. Mompang Erlangga SMU harus dibuktikan dengan menghadirkan dokumen ijazah asli Jokowi sebagai pembanding. Alhasil, sampai saat ini dibuktikan keaslian ijazah Jokowi sehingga tidak dapat dibuktikan adanya kabar bohong dalam mubahalah ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Bambang Tri Mulyono. 9. Bahwa yang paling penting bagi kami adalah bahwa keterangan ahli dari MUI sangat diperlukan guna kepentingan untuk menyampaikan kepada umat tentang hukum mubahalah dalam pandangan agama Islam, sekaligus agar tidak ada lagi fitnah penodaan agama pada umat Islam yang mempraktikkan ajaran Islam dalam melaksanakan mubahalah, sekaligus mendidik umat untuk memahami rincian hukum mubahalah. 10. Bahwa dengan tidak hadirnya ahli MUI juga tidak ada keterangan tertulis dari MUI, maka unsur penodaan agama dalam kasus mubahalah ini tidak dapat dibuktikan karena hanya MUI yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa keagamaan atas mubahalah yang disampaikan oleh terdakwa Bambang Tri Mulyono yang dibimbing oleh terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Dur. 11. Bahwa jaksa juga terlihat sudah tidak bersemangat untuk membuktikan unsur pasal 156A huruf A KUHP karena keterangan Kiai Haji Misbahul Munir dapat dibantah di persidangan dan bahkan menguntungkan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, khususnya terkait kaidah al-bayyinatu ala muddai wa yaminu ala man inkar. Bukti itu kewajiban jaksa yang mendakwa, sedangkan sumpah itu untuk yang mengingkari. Karenanya jaksa penuntut umum tidak menghadirkan saksi Dr. Rida Hesti Ratnasari MSI yang sebenarnya juga ahli bidang agama Islam seperti Kiai Haji Misbahul Munir. 12. Bahwa mempertimbangkan pula jaksa penuntut umum tidak mengajukan tuntutan berdasarkan ketentuan pasal 156A huruf A KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga apa yang tidak dituntut oleh jaksa menjadi tidak relevan untuk dibantah. Alhasil, dakwaan ketiga berdasarkan ketentuan pasal 156A huruf A KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia secara bersama-sama tidak terbukti secara sah meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur alias Gus Nur. Vonis bebas atau lepas pengambilan barang bukti. Bahwa oleh karena dakwaan pertama yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat secara bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Dakwaan pertama yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.
Dakwaan kedua yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara secara bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugino Raharja alias Gus Nur. Dakwaan ketiga yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 156A huruf A KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia secara bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugino Raharja alias Gus Nur. Maka sudah menjadi kewajiban hakim untuk menyatakan terdakwa Sugino Raharja alias Gus Nur bebas free spark atau setidaknya menyatakan terdakwa Sugino Raharja alias Gus Nur lepas dari segala tuntutan atau onslah dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan sejumlah barang bukti dalam keadaan utuh dan dapat dipergunakan seperti sedia kala kepada terdakwa Sugino Raharja alias Gus Nur berupa 1. Satu buah KTP atas nama Sugino Raharja dengan NIK 357403110274001. 1 unit handphone merek iPhone tipe 11 Pro Max warna abu-abu dengan nomor IMEI 353899705993105. 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor HP 082134333317. 1 unit laptop merek Lenovo warna abu-abu dengan serial number PF2F2ZZNT. 1 buah channel YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official. 1 buah akun email dengan nama mujiatmuhammad51gmail.com. 1 buah harddisk merek WD-My Passport warna hitam yang berisikan file hasil ekspor dari 1 buah akun channel YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official dan 1 buah akun email dengan nama mujiatmuhammad51gmail.com. Juga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan sejumlah barang bukti dalam keadaan utuh dan dapat dipergunakan seperti sedia kala kepada saksi atas nama Muhammad Mujiat, yaitu saksi keluarga terdakwa Sugino Raharja alias Gus Nur berupa 2 buah kursi duduk berwarna hitam, 1 buah kursi lipat berwarna hitam, 2 buah tripod mic, 1 buah standing holder kamera, 2 unit mikrofon, 1 buah karpet warna abu-abu, 1 buah Al-Quran berwarna orange kuning, 1 buah kaos berwarna hitam bergambar Sugino alias Gus Nur, 1 buah celana panjang berwarna biru navy, 1 buah poster bergambar Sugino bertuliskan ngobrol menembus batas dan Bloko Suto, 1 tas kamera berwarna hitam, 1 buah kamera Sony warna hitam, 1 set chargeran kamera. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan seluruh yang tersebut di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa Sugino Raharja alias Gus Nur berkesimpulan. Pertama, dakwaan pertama yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugino Raharja alias Gus Nur. Kedua, dakwaan pertama yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat secara bersama-sama, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Ketiga, dakwaan kedua yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau atas suku, agama, ras dan antar golongan secara bersama-sama, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Keempat, dakwaan ketiga yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 156A huruf A KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia secara bersama-sama, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Oleh karenanya, tuntutan 10 tahun penjara yang diajukan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur karena dianggap telah memenuhi unsur pidana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat secara bersama-sama sangat berlebihan dan bahkan patut diduga ada motif dendam. Hal mana mengingat kita semua pada keterangan ahli filsafat hukum dan HAM yang menyatakan ada kecenderungan motif dendam dari jaksa yang memaksakan perkara kebebasan menyampaikan pendapat menjadi pidana dan sampai di persidangan. Namun, kami lebih meyakini adanya motif dendam kekuasaan, dendam istana karena masalah ijazah Jokowi dipersoalkan oleh terdakwa Bambang Tri Mulyono dalam berkas terpisah. Jaksa yang ada di pengadilan ini tidak lebih dari petugas lapangan yang tidak pernah dapat membantah perintah atasan, di mana pucuk pimpinan perintah atasan lembaga kejaksaan ada pada lembaga Presiden RI. Karena itulah tuntutan 10 tahun penjara yang diajukan terhadap terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dengan dalil dianggap telah memenuhi unsur pidana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat secara bersama-sama adalah konfirmasi amok kekuasaan kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono dalam perkara terpisah di mana terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur terkena dampaknya. Berdasarkan uraian materi pembelaan dan kesimpulan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, mohon kiranya pada Yang Mulia Majelis Hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan pertama
berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dan atau barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama, sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara secara bersama-sama, sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan kedua berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 4. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia secara bersama-sama, sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan ketiga berdasarkan ketentuan pasal 156A huruf A KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 5. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bebas bersifat atau setidaknya menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur lepas dari segala tuntutan atau onslah. 6. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk seketika dan serta-merta mengeluarkan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dari tahanan setelah putusan dibacakan. 7. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan sejumlah barang bukti dalam keadaan utuh dan dapat dipergunakan seperti sedia kala kepada terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur berupa 1 buah KTP atas nama Sugi Nur Raharja alias dengan NIK 35741031102740001, 1 unit handphone merek iPhone tipe 11 Pro Max warna abu-abu dengan nomor email 353895705993105, 1 buah SIM card Telkomsel dengan nomor HP 082134333317, 1 unit laptop merek Lenovo warna abu-abu dengan serial number PF2F2ZNT, 1 buah channel YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official dengan URL https www.youtube dan seterusnya, 1 buah akun email dengan nama munjiathama@gmail.com,
1 buah hard disk merek WD My Passport warna hitam yang berisi file hasil ekspor dari satu buah akun channel YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official dengan URL. Demikian. 8. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan sejumlah barang bukti dalam keadaan utuh dan dapat dipergunakan seperti sedia kala kepada saksi atas nama Muhammad Munjiat, saksi keluarga terdakwa Gus Nur alias Sugi Nur Raharja, yang berupa 2 buah kursi duduk berwarna hitam, 1 buah kursi lipat berwarna hitam, 2 buah tripod mic, 1 buah standing holder kamera, 2 unit mikrofon, 1 buah karpet warna abu-abu, 1 buah Al-Quran berwarna orange kuning, 1 buah kaos warna hitam bergambarkan saudara Sugi Nur alias Gus Nur, 1 buah celana panjang berwarna biru navy, 1 buah poster gambar saudara Sugi Nur alias Gus Nur yang bertuliskan ngobrol menembus batas dan blog Purwokerto, 1 buah tas kamera berwarna hitam, 1 buah kamera Sony berwarna hitam, 1 set changeran kamera. 9. Memulihkan hak dan nama baik terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. 10. Membebankan biaya perkara kepada negara. Penutup. Majelis Hakim yang kami muliakan, di ujung persidangan ini sekaligus di bulan Ramadan yang mulia ini, kami sebagai makhluk yang lemah, yang sangat takut dengan hisab, dengan perhitungan di akhirat nanti, saat semua perbuatan kita dimintai pertanggungjawaban, maka untuk menjaga dan mengingatkan kita semua sebagai penegak hukum bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan penuh permainan, izinkan kami membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum, tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dan izinkan pula kami menutup pembelaan kami dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tegaknya keadilan negeri ini dan kekuasaan dipergilirkan, datangnya kekuasaan adil, kekuasaan yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang mengakhiri era mulkan jabarian, yang mengakhiri kezaliman rezim hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surakarta 28 Maret 2023. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Dur tertanda Dr. Egy Sujana SHMSI, Ahmad Khosiduddin SH, Mahmud SHMH CLH, Andika Dian Prasetyo SHMH, Agus Sulo Musli SH, Aziz Januar SHMH, Damai Hari Lubis SH, Zainal Mustafa SH SPD SHMH, Rian Diantono SH, Waliana SHMH, Muhammad Mulisin SHMH, Nail Tiano SH, Angga Prasetyo SHMH, Ratno AH SHMH, R. Ahmad Nur Ridho Prabowo SH, Dwi Cahya Nugroho SHMH. Dan terakhir yang mulia, sebelum kami serahkan berkas ini, yang pertama mohon izin yang mulia bahwa risalah pembelaan kami yang mohon untuk dianggap bagian dari pembelaan adalah apa yang tertulis dalam risalah ini.
Mohon untuk segala hal yang tidak tertulis dalam risalah ini, baik itu berkenan atau kurang berkenan, tidak dianggap atau tidak dianggap sebagai bagian dari risalah pembelaan. Yang kedua, kami tim kuasa hukum, baik sebelumnya ketika kami masih menjadi kuasa hukum Bambang Trimulyono, atau hari ini kami menjadi tim kuasa hukum Gus Nur dalam bulan Ramadan yang mulia ini, apabila ada di antara kami, baik salah satu atau keseluruhannya, ada kata-kata, sikap, dan apapun yang kurang berkenan, kurang meranani penggahlih panjenengan, kurang memberikan wibawa pada lembaga peradilan, kami atas nama ketua tim mohon maaf. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita semua diberi bimbingan oleh Allah SWT, dapat menjalankan ibadah sahur dan mendapatkan derajat yang takwa. Kami percaya dan yakin bahwa keadilan di negeri ini masih ada, dan hari ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar bisa memberikan keadilan itu, karena kami yakin bahwa di negeri yang kita cintai ini keadilan masih ada, dan bahwa kemuliaan wibawa lembaga peradilan masih ada dan masih kita hormati, dan bahwa negeri ini akan masih bisa dilanjutkan melalui tegaknya hukum dan keadilan melalui putusan pengadilan yang adil. Demikian dari kami. Billahi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena siji. Minta PDF tidak. Terima kasih atas menyampaikan pembelaan-nya. Saya tidak akan lagi pada dan juga menyampaikan secara pribadi dan terhadap nota pledoi yang tebal tadi dan kepada semuanya karena waktu setelah saudara menyetujui semua isi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum saudara ya. Baik, yang mulia. Untuk itu kesempatan berikutnya kami berikan kepada jaksa penuntut umum, karena dalam kesimpulannya tadi tim penasihat hukum saudara menyatakan pada ada terbukti setelah meyakinkan dan dakwaan 1, 2, dan 3. Bagaimana dari penuntut umum akan melakukan tanggapan melalui replik? Kami akan menanggapinya dalam kesempatan untuk mengajukan replik menuju replik secara tertulis ya. Kami berikan waktu 1 minggu dari sekarang. Oke. Jadi Selasa depan ke tanggal 4 untuk memberi kesempatan jaksa menanggapi atau mengajukan replik atas nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa. Itu apa? Tulisan itu masih tetap ada pembelaan senutok. Selesai dan ada bertele itu selesai tanggal 4 April dengan acara replik dari jaksa penuntut umum sidang selesai dan ditutup.